Shalom Sobat ICC, selamat datang di Devotion Gereja ICC. Saya berharap setiap saudara boleh dalam keadaan yang terpelihara dengan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membagikan sebuah devotion dengan judul Tahan Menghadapi Badai. Devotion kali ini diambil dari sebuah perikop beberapa ayat yang sangat terkenal dari Matius 7 ayat 24 sampai 27, yaitu tentang dua macam dasar. Dan saya bacakan buat saudara sekalian. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, cerita ini juga ada di Lukas 6 ayat 47 dan 48. Saya bacakan ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, jadi ini adalah sebuah perumpamaan yang sering kali kita dengar berulang-ulang kali, dan saya pun sudah mendengar hal ini berulang-ulang kali. Tapi beberapa waktu lalu saya mendapatkan pewahyuan yang betul-betul Tuhan bukakan dengan luar biasa. Selama ini kita semua, saya yakin, paham dengan apa yang disebut dengan rumah. Waktu dulu saya membayangkan bahwa rumah ini adalah rumah zaman dulu di Israel dan lain sebagainya yang dibangun di atas batu. Ada satu di atas batu dan satu lagi di atas pasir. Dan ketika hujan dan badai datang, yang di atas batu tetap berdiri, yang di atas pasir dia akan rubuh dan tidak ada lagi rumahnya. Tapi di zaman sekarang, atau beberapa waktu lalu, kita melihat sebuah rumah itu kokoh dibangun dengan di atas fondasi sama, fondasinya tetap batu yang digali dalam-dalam, dan lalu rumah itu dibangun dengan bata, dengan tembok yang tinggi, dan rumah itu tetap berdiri walaupun ada badai dan ada hujan gitu. Nah, kita bisa bayangkan rumah apapun, rumah kita sendiri atau rumah di jalan yang biasa kita lewati. Kalau saya lewat ke ICC, biasanya saya lihat di Cipaganti itu banyak rumah yang besar-besar, mau rumah yang sudah dari zaman dulu atau relatif baru. Tapi rumah itu tetap kokoh berdiri, dan saya yakin rumah itu sudah lebih daripada 1 tahun atau 10 tahun bahkan. Rumah-rumah itu sudah mengalami hujan dan badai, bahkan hujan yang sangat lebat dan hujan yang sangat besar, dan rumah itu tetap kokoh berdiri. Sama halnya dengan rumah kita. Rumah kita itu kokoh tetap berdiri walaupun ada hujan dan ada badai. Nah, Tuhan Yesus mengupamakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya adalah seperti rumah kita sendiri atau rumah yang biasa kita lihat. Jadi, perumpamaan ini mempermudah kita untuk mengerti apa sebenarnya maksud Tuhan. Lalu, setelah kita bisa bayangkan bahwa, oh, ini rumah yang Tuhan berikan buat kita, tempat untuk berlindung, tempat untuk berteduh, tempat untuk tinggal, yang kokoh berdiri ketika ada hujan dan ada badai. Nah, lalu kita lihat di ayat yang Lukas tadi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, ia dapat disamakan dengan seorang yang mendirikan rumah yang didirikan di atas batu. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita bisa bayangkan sama seperti rumah kita yang kokoh berdiri menghadapi hujan dan badai. Kedua rumah ini sama, rumah yang di atas batu dan rumah yang di atas pasir sama-sama menghadapi hujan dan badai, tapi hasil akhirnya yang berbeda. Nah, kita bayangkan rumah kita sendiri, bahwa rumah kita ini kokoh berdiri, tahan menghadapi hujan dan badai.
Tuhan bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti rumah yang kokoh berdiri. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, Tuhan ini lagi bicara apa sih? Firman Tuhannya apa? Apa yang Tuhan bicarakan sama kita yang mau kita dengarkan dan supaya kita lakukan? Nah, tentu saja ini berhubungan dengan kejadian-kejadian sebelum daripada Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Tentu saja firman Tuhan, perkataan Tuhan dari Matius, dari Tuhan ada sampai Tuhan selesai pelayanannya itu begitu banyak. Tapi kita mau lihat beberapa ayat dari pasal di Lukas 6 ini, apa sih yang Tuhan katakan? Saya mau mulai dari Lukas 6 ayat 27. Ayatnya berkata demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Nah, berarti di sini Tuhan Yesus mengatakan sesuatu. Tuhan Yesus lagi berfirman, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Berarti Tuhan bicara bahwa kita harus mengasihi musuh kita, bahkan berdoa bagi mereka. Bagi mereka yang membenci kita. Artinya Tuhan mau supaya kita berdoa untuk orang yang memusuhi kita. Kalau kita berdoa untuk orang yang memusuhi kita, kita pun pasti Tuhan suruh untuk mengasihi kita. Karena ada perintahnya bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Artinya kalau kita sambungkan dengan yang tadi, orang yang mengasihi Tuhan dan mau berdoa untuk musuh-musuhnya adalah seperti rumah yang kokoh yang tahan terhadap badai dan hujan. Artinya kalau kita bisa lihat rumah yang kokoh yang tahan terhadap hujan dan badai, itu adalah gambaran dari orang yang mengasihi sesamanya. Orang yang mau mengasihi bahkan musuhnya, bahkan orang yang mendoakan musuhnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tetap berdiri menghadapi hujan dan badai. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yesus mau kita supaya murah hati. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi, orang yang murah hati adalah orang yang seperti rumah yang kokoh, yang tetap berdiri ketika ada hujan dan badai. Ini adalah ayat-ayat yang sebelum Tuhan Yesus katakan tentang perumpamaan tentang dua macam dasar ini. Jadi, Tuhan mau supaya ketika kita melihat rumah yang kokoh, kita ingat bagaimana rumah ini bisa kokoh berdiri. Ini adalah gambaran dari orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Rumah adalah gambaran dari pelaku firman. Apa firman Tuhan yang kita lakukan? Apa yang mau Tuhan kita supaya kita lakukan? Yang pertama, mengasihi sesama kita. Lalu mengasihi musuh kita bahkan. Dan berdoa buat mereka. Lalu Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati. Nah, saya percaya ketika firman ini diberitakan dan membukakan pikiran kita, ketika kita lihat rumah kita sendiri, kita bisa mendapat gambaran yang jelas tentang bagaimana kokoh menghadapi badai dan menghadapi hujan. Lalu yang berikutnya, ada beberapa ayat yang terkenal yang Tuhan Yesus beritakan. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya, orang yang setia mengikuti Tuhan, ia akan seperti rumah yang kokoh, yang tahan menghadapi hujan dan badai. Lalu ada Matius 22 ayat 39. Ini saya sudah singgung tadi. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi sesamanya manusia, adalah seperti rumah yang kokoh, yang tahan menghadapi hujan dan badai. Artinya apa dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi cobaan, menghadapi tantangan yang begitu berat, lihat rumah kita, atau lihat sebuah rumah yang kokoh yang sudah menghadapi hujan badai berkali-kali dan tetap berdiri. Ketika kita lihat rumah itu, kita ingat bahwa rumah itu adalah gambaran dari pelaku firman. Firman Tuhan yang mana? Apa firman Tuhan yang Tuhan berikan pada saat itu? Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, tetap setia, bersukacita senantiasa, atau berdoa senantiasa,
jadilah pelaku firman. Saya percaya ketika kita menjadi pelaku firman, kau akan seperti bangunan rumah yang kokoh, yang tahan menghadapi hujan dan badai. Kiranya devotion pada hari ini memberikan kekuatan kita, supaya ketika kita mengerti kebenaran ini, bahwa rumah adalah gambaran dari pelaku firman yang sejati. Dan rumah yang kokoh itu adalah sebagai gambaran dari pelaku firman yang Tuhan berikan pada kita. Apa firman Tuhan yang mau kita lakukan? Lakukan itu dengan setia. Dan saya percaya setiap godaan, setiap tantangan, setiap hujan dan badai kita bisa lalui. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat devotion pada hari ini. Kami sudah belajar satu hal, bahwa rumah kami yang kokoh itu menjadi gambaran dari pelaku firman. Kami mau tetap kokoh berdiri dalam menghadapi hujan dan badai apapun juga Tuhan. Kuncinya satu, jadikan kami pelaku firman itu Tuhan. Untuk kami mengasihi, untuk kami mengampuni, untuk kami bermurah hati, untuk kami tetap setia, tetap berdoa. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Berkati setiap yang mendengarkan devotion ini, ya semuanya boleh menjadi bangunan yang kokoh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian devotion pada hari ini, dan sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.